Perkenalkan, nama saya Felicia Andia dari Departemen Teknik Mesin dengan NPM 23062217781. Untuk case study 4, saya akan menjelaskan bagaimana merancang pembangunan saluran komunikasi rahasia berdasarkan 4 pillars of computational thinking. Yang pertama, decomposition. Kita harus menentukan rute terpendek antar kantor, memperhatikan jenis tanah, kontur, dan keamanan. Kemudian mempertimbangkan biaya dan kebutuhan anggaran, serta merancang jalur cadangan untuk redundansi. Kemudian, dari decomposition, kita mendapatkan pattern-nya. Jadi kita temukan pola jarak dan kontur yang mempengaruhi biaya dan waktu, serta identifikasi area rawan penyadapan dan perlunya proteksi tambahan. Selanjutnya, abstraction. Kita harus fokus pada elemen utamanya, yaitu rute, keamanan, biaya, dan jalur alternatif. Kemudian kita hilangkan detail yang tidak berpengaruh besar pada keputusan utama. Yang terakhir, algoritma. Kita gunakan algoritma untuk mencari rute terpendek. Dan kemudian, tetapkan langkah keamanan dan hitung biaya untuk memilih rute terbaik sesuai dengan anggaran. Saya Miftah dari ARS. Jadi saya akan menjelaskan tentang flowchart dari case study 4. Jadi flowchart itu dimulai dari start. Dari itu kita mulai dari input semua data yang ada, yang pada di sini itu input semua lokasi kantor. Kita awali dengan input semua lokasi kantor dulu gitu. Terus habis itu kita hitung jarak antar kantor tuh berapa sih hitung jaraknya. Jadi dari situ kita bisa dapat nih dari situ kita bisa nge-input juga semua jenis tanah. Nah, dari dua hal tersebut kita tuh bisa ngeidentifikasi jenis tanah di antara setiap pasangan kantor. Kan kantor itu kan basically kantor itu kan punya apa ya, kayak punya medan dan tanah yang berbeda-beda kan. Maksudnya ada beberapa juga yang sama, tapi ada beberapa yang berbeda. Nah, jadi kayak kita memasangkan kantor tersebut dengan mengidentifikasi dengan jenis medan dan tanah gitu. Habis itu dari situ kita menentukan rute terpendek gitu dari yang udah kita dapetin, ngeidentifikasi si jenis medan dan si jenis tanahnya juga gitu. Kita dapetin rute terpendek. Dari situ kita bisa tuh dapat analisis kebutuhan keamanan. Dari analisis kebutuhan keamanan itu kita bisa dapat rancangan sistem keamanannya itu gimana sih gitu. Nah, dari situ juga kita bisa mengkalkulasikan tingkat kesulitan konstruksi, di mana kita bisa tahu medan, tanah, terus kayak keamanan gimana. Jadi kita bisa mengkalkulasikan tingkat kesulitan konstruksi yang ada di rute tersebut gitu. Nah, dari situ dari tingkat kesulitan itu kita bisa menetapkan skor kesulitan. Jadi ada yang gampang, ada yang susah dengan skor yang berbeda-beda gitu. Dan berdasarkan jenis medan dan jenis tanahnya gitu. Namun kita juga nggak lupa terhadap keterbatasan anggaran yang kita punya. Nah, keterbatasan anggaran ini kita harus melihat total biaya yang kita punya dulu nih, yang kita pengen konstruksiin gitu. Kalau misalnya total biayanya itu lebih dari anggaran yang kita punya, itu kita kalau misalnya pas dengan anggaran atau kurang dari anggaran, itu kita bisa langsung merancang jalur atau saluran komunikasinya. Kalau misalkan total biaya konstruksinya itu lebih dari anggaran, itu jadinya kita harus menentukan jalur alternatif lain, yang menyebabkan kita juga harus uji coba lagi gitu, uji coba jalur alternatifnya lagi. Habis itu kita baru bisa ngerancang jalur atau saluran komunikasinya begitu. Terus dari situ kan ada kebutuhan redundansi, yang dimana kita harus memastikan bahwa berapa rute independen yang tersedia antar kota-kota penting gitu. Jadi kayak kita harus tahu apa sih yang SDA atau kayak SDA yang tersedia antar kota-kota penting gitu. Dari situ kita bisa dapat nih ngevalidasiin anggaran yang kita punya. Jadi kayak memfiksasikan anggaran yang kita punya gitu. Dari situ kita bisa udah mulai tuh output route design, atau misalnya kayak kita udah bisa ngebuat output final design kalau misalnya kita di ranah arsitektur gitu. Habis itu selesai, kita udah ngebuat final desainnya dan akan dikonstruksikan gitu.
Perkenalkan, Daniel Christie, Arsitektur Interior 2023, NPM 2301655263. Di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai study case 4 terkait pembangunan saluran komunikasi rahasia. Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh Felicia, yaitu perancangan berdasarkan 4 Pillars of Computational Thinking dan juga oleh Miftah berdasarkan flowchartnya. Di sini izinkan saya menjelaskan berdasarkan pseudocode-nya. Di samping sini kalian sudah dapat melihat pseudocode yang tersusun untuk pemecahan masalah tersebut. Nah, yang pertama kita harus mendefine kantor as nodes. Ada presiden, menteri 1, menteri 2, seterusnya sampai menteri N. Kemudian yang kedua, kita harus mendefine root as adjust between nodes with attributes-nya. Yang pertama ada distance, yang kedua ada terrain type. Di sini ada rocky, ada clay, ada sandy. Kemudian yang ketiga ada terrain contour, ada flat, ada highly, ada valley. Terus yang keempat ada security risk, ada low, medium, and high. Lalu yang terakhir ada cost per meter. Nah, yang ketiga kita harus utilize graph G with all kantor as nodes dan rootnya as adjust. Kemudian yang keempat kita menginput ada 6 input. Yang pertama jarak antar kantor, yang kedua ada terrain type for each root, yang ketiga ada terrain contour for each root, yang keempat ada security risk for each route, yang kelima ada available budget. Ini kita memasukkannya adalah maksimal budgetnya. Kemudian yang keenam ada redundancy required. Kelima di sini kita harus masukkan function calculate root cost. Yang pertama ada base cost-nya, yaitu jarak antar kantor dikali cost per meter. Lalu yang kedua di sini kita bisa modify cost based on terrain type and terrain contour. Rumusnya tertera pada di samping sini. Lalu yang keenam kita juga bisa memasukkan function find shorts and safest route. Di sini yang pertama ada use DIG extras algorithm to calculate shortest path. Lalu yang kedua for each route calculate cost using calculate route cost. Yang ketiga ada ensure total cost, itu lebih kecil sama dengan available budget. Yang keempat ada ensure road meets security requirement. Ini no high security risk route unless protected. Yang kelima ada return optimal route. Ini bisa shortest, bisa safest, bisa within budget. Jadi tergantung. Lalu yang ketujuh di sini kita bisa masukkan for each menteri in kantor menterinya, find shortest and safest route. Ada bisa presiden, bisa menteri. Kemudian yang kedelapan, if redundancy required, ada 3 yang bisa kita masukkan. Yang pertama untuk setiap menteri, create a secondary route using alternative paths. Jadi tidak hanya satu rute saja yang dihasilkan, namun juga bisa menghasilkan rute alternatif. Kemudian yang kedua ada ensure secondary route doesn't overlap with primary route. Jadi menghasilkan rute kedua yang tidak overlap atau tidak bertemu dengan primary route atau rute utamanya. Jadi benar-benar berbeda. Lalu yang ketiga ensure total cost of primary and secondary routes. Itu lebih kecil sama dengan available budget. Jadi yang ketiga menghasilkan total cost untuk rute utama dan rute alternatifnya. Dan ini harus lebih kecil atau sama dengan budget yang tersedia. Kemudian yang ke-9, outputnya bisa ada 3, yaitu optimal primary route for each menteri. Lalu yang kedua optimal secondary route if redundancy required is true. Dan yang ketiga total cost of all truths. Nah, yang menjadi beberapa fokusan di sini ada 4. Yang pertama, graph representation. Perlu diketahui bahwa kantor presiden dan menteri ini diwakili sebagai node dan rute antar mereka, rute antar presiden dan menteri ini sebagai edge dengan atribut jarak, jenis tanah, kontur tanah, risiko keamanan, dan biaya. Kemudian yang kedua, untuk fungsi calculate route cost ini itu gunanya untuk menghitung biaya total berdasarkan jarak, kondisi tanah, dan kebutuhan keamanan. Kemudian yang ketiga, untuk Dijkstra's algorithm itu digunakan untuk mencari rute terpendek yang efisien dan aman antara kantor presiden dan kantor menteri dengan memperhitungkan biaya dan keamanan. Kemudian yang terakhir, yang keempat ada redundansi. Ini jika dibutuhkan rute alternatif yang tidak tumpang tindih akan dirancang sehingga jaringan tetap berfungsi meskipun ada kegagalan pada rute utamanya.
Jadi pseudocode ini memberikan pendekatan untuk membangun jaringan komunikasi bisnis yang aman dan efisien dengan mempertimbangkan jarak, biaya, keamanan, jenis tanah, dan kebutuhan redundansi. Perkenalkan, nama saya Agraf Presiden dari Arsitektur 23 dengan nomor NPM 2306223502. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis Big O dari pseudocode yang sudah ada. Yang pertama di sini ada fungsi calculate root cost dalam kurung root. Penentuan root dilakukan berdasarkan jarak, tipe medan, kontur medan, dan resiko keamanan. Lalu kompleksitas Big O untuk fungsi ini adalah O dalam kurung 1 karena setiap root diproses secara konstan. Selanjutnya ada fungsi find shortest and safest route dalam kurung start node and node. Kompleksitas Big O yang digunakan adalah O dalam kurung E log V, di mana E adalah jumlah edge atau root dan V adalah jumlah node atau kantor. Kompleksitas berasal dari penggunaan priority queue untuk mencari rute terpendek. Untuk setiap root atau edge, fungsi calculate root cost digunakan berkontribusi O dalam kurung 1 pada setiap iterasi. Kompleksitas total fungsi ini adalah O dalam kurung E log V karena proses dinominasi Dijkstra. Jadi untuk setiap menteri di kantor menteri, fungsi find shortest and safest route untuk setiap menteri. Sehingga jika ada N menteri, maka O dalam kurung N bintang E log V. Dan jika jalur redundan diperlukan, proses yang sama dijalankan untuk setiap menteri dengan memastikan rute sekunder tidak overlap dengan rute utama. Kompleksitasnya tetap O dalam kurung N bintang E log V untuk mencari rute tambahan. Kesimpulannya, kompleksitas keseluruhan pseudocode ini tergantung pada jumlah noda atau kantor, jumlah edge atau rute, dan jumlah menteri. Dalam kasus paling kompleks, kompleksitas totalnya adalah O dalam kurung N bintang E log V, di mana N adalah jumlah menteri, E adalah jumlah rute atau edges, dan V adalah jumlah kantor atau nodes.